يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Kita akan meneruskan kisah-kisah sufi. Hampir semua perjalanan tasawuf harus dimulai dengan mengurangi pembicaraan, karena banyak sekali hijab yang menutup kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berasal dari kejelekan lidah kita. Karena itulah di dalam Al-Quran Siti Maryam diperintahkan untuk puasa bicara. Kata para ahli sufi, supaya setelah itu bayi dalam kandungannya bisa bicara, supaya bayi yang masih berada dalam ayunannya bisa bicara, maka Siti Maryam diperintahkan untuk puasa bicara. Ketika Nabi Zakaria menghabiskan waktu di mihrab memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepadanya seorang putra, kemudian Allah beritahukan kamu bakal punya anak yang bernama Yahya, Nabi Zakaria keluar dari mihrab dan juga tidak bicara kepada manusia. Thalatha layalin sawiyya, selama 3 malam terus menerus tidak berbicara apa-apa. Di dalam Al-Quran ada 2 kata untuk puasa, yaitu saum dan siyam. Ke dalam bahasa Indonesia kita gunakan dua-duanya, saum dan siyam. Siyam di dalam Al-Quran digunakan hanya untuk puasa syariat, puasa tidak makan dan minum sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Puasa yang seperti itu dalam Al-Quran disebut siyam. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, atau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Untuk puasa bicara, puasa tidak ngomong, di dalam Al-Quran disebut saum. Seperti untuk Siti Maryam, Allah menyebutnya sauman wala ukalliman nas, aku tidak akan bicara kepada manusia. Sauman karena puasa. Banyak sekali kejahatan-kejahatan yang keluar dari lidah kita. Hampir dalam 1 jilid khusus Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menceritakan tentang afatul lisan, tentang kejelekan-kejelekan, tentang kejahatan-kejahatan lidah kita. Imam Ali malah mengatakan, ukurlah manusia itu dari lidahnya. Al-lisan mizanul insan. Lisan mizanul insan. Lidah adalah ukuran manusia. Kalau Anda ingin mengetahui apakah orang itu orang yang berakhlak baik atau berakhlak buruk, ukuran yang paling utama adalah lidahnya. Al-lisan mizanul insan. Di antara beberapa kejahatan lidah yang ingin kita ceritakan di sini, pertama as-sukhriyah atau al-istihza. As-sukhriyah adalah mencemoohkan orang lain, mengejek atau mentertawakan cacat yang diderita oleh orang lain. Apakah cacat itu cacat fisik, cacat harta, cacat keturunan, cacat status? Kalau kita cemoohkan
kita jadikan bahan tertawaan, itu disebut sukhriyah atau istihza. Istihza berasal dari kata istahza'a yastahzi'u istihza'an. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sebelum Allah istihza kepada mereka, mereka sendiri melakukan istihza kepada Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum walakin la yash'urun. Orang-orang kafir itu, kata Al-Quran, mencemoohkan orang-orang yang beriman. Tapi nanti Allah akan mencemoohkan mereka. Orang yang mempermalukan orang lain, bahkan karena dosa-dosanya, dia tidak akan mati sebelum Allah mempermalukan dia juga karena dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisaan min nisa'in asa ayyakuna khairan minhunna. Janganlah satu kaum mencemooh kaum yang lain sebab keadaan mereka itu boleh jadi lebih baik dari mereka. Jangan juga perempuan mencemooh perempuan yang lain, karena mungkin yang dicemoohkan itu lebih baik dari mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana bil madinati aqwamun lahum uyubun fasakatu an uyubin nasi fa askatallahu an uyubihimun nas famatu wala uyuba lahum indan nas." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu di Madinah ada orang-orang yang punya aib yang banyak, tapi mereka itu diam, tidak mau membicarakan aib orang lain. Lalu Allah pun membuat manusia diam untuk tidak membicarakan aib mereka. Ketika mereka mati, tidak seorang pun manusia yang tahu aib mereka itu. Jadi di Madinah, kata Rasulullah, ada orang yang punya banyak kejelekan, tapi orang-orang itu tidak pernah menyebarkan kejelekan orang lain. Dan Allah pun membuat orang-orang tidak tahu kejelekan dia, sehingga ketika dia meninggal dunia, orang-orang tidak tahu bahwa orang itu punya banyak kejelekannya. Wa kana bil madinati aqwamun la uyuba lahum fatakallamu fi uyubin nasi fa adharallahu lahum uyuban lam yazalu ya'rifuna biha illa an matu. Dan di Madinah ada sekelompok orang yang tidak ada cacatnya mereka itu, kecuali mereka itu senang menceritakan cacat orang lain. Mereka itu tidak ada aibnya, orang baik-baik. Cuma mereka senang mencemoohkan keburukan orang lain. Lalu Allah tampakkan keburukan mereka di hadapan manusia, sampai orang-orang mengetahui keburukan mereka, sampai mereka meninggal dunia. Jadi sekiranya Anda termasuk orang-orang yang tidak ada aibnya, orang yang bersih, tapi senang membicarakan aib orang lain, Allah akan sebarkan aib Anda sehingga mereka hanya tahu dari Anda itu keburukan Anda saja sampai Anda meninggal dunia. Dari Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam, man qala fi mu'minin ma ra'at aynahu wa sami'at udhunahu kana minal ladzina qala Allahu innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Kalau ada orang yang suka membicarakan apa yang dilihatnya dari orang lain atau apa yang didengar telinganya. Kalau ada seseorang melihat ada aib orang lain, kemudian dia
bicarakan aib itu, atau dia dengar ada aib orang lain kemudian dia sebarkan aibnya itu termasuk yang dimaksud oleh firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, orang-orang yang senang menyebarkan keburukan di tengah-tengah orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Di dalam Al-Quran kita menemukan ada azab hanya di akhirat saja. Kami akan azab dia di dalam api neraka. Itu hanya disebut untuk azab akhirat saja. Azabam muhina misalnya di dalam surat Furqan. Itu berkenaan dengan azab di akhirat saja. Tapi dalam Al-Quran ada beberapa dosa yang Allah janjikan azabnya itu 2 kali. Di dunia juga di akhirat nanti. Tidak cukup itu azab di akhirat itu, atau tidak cukup azab di dunia itu. Ada juga sebagian, saya tidak tahu apa sebagian besar atau sebagian kecil, disusul juga dengan azab di akhirat. Yang memperoleh 2 azab itu sekaligus adalah orang-orang yang suka menyebarkan keburukan orang lain. Antashi al-fahishatu fil ladzina amanu. Yang suka menyebarkan keburukan orang lain itu adalah orang-orang yang mendapat azab di dunia dan juga di akhirat. Beberapa waktu yang lalu saya baca sebuah artikel surat kabar Pelita. Nah, ada sebuah artikel di Pelita itu, bukan saya yang menulis. Artikel itu bercerita tentang seorang kiai-kiai di sebuah pesantren yang marah-marah kepada murid-muridnya. Kiai itu memberi nasihat begini: berzinah itu haram. Jangankan berzinah, mendekati perzinahan saja haram. Tapi lebih haram lagi, kata Pak Kiai itu, menyebarkan tuduhan berzina kepada orang banyak. Di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tuduhan yang paling berat adalah tuduhan berzina. Karena itu diperlukan saksi sampai 4 orang. Dan saksi itu pun harus bisa menunjukkan secara persis bahwa dia melihat betul-betul perzinahan itu terjadi. Jadi tidak bisa karena inference, hanya karena kesimpulan aja, tidak boleh. Di dalam Islam kita disuruh berhati-hati dalam menuduh orang berbuat zina. Paling tidak harus ada 4 orang saksi. Dan saksi itu pun harus bisa melihat perbuatan itu secara faktual, bukan karena berdasarkan kesimpulan. Jadi kalau kita melihat ada seorang perempuan dipangku oleh laki-laki, kita tidak boleh segera menuduh bahwa telah terjadi perzinahan. Karena bisa saja seorang memangku perempuan yang lain dan tidak terjadi perzinahan. Perzinahan itu harus bisa kita buktikan. Kalau di dalam salah satu riwayat dari Umar bin Khattab, ketika ada seorang yang dituduh berzina, Umar itu tanyanya begini. Ceritanya zaman dahulu, ini menyebarkan juga kisah perzinahan. Tapi di dalam fikih ini, di zaman dahulu itu, Mughirah bin Syu'bah menjadi gubernur di sebuah negeri. Dan jabatan gubernur waktu itu sama dengan presiden sekarang ini. Karena dia membawahi seluruh apa yang kita kenal sebagai Syria sekarang ini. Tengah hari dia dipergoki orang masuk ke kamar satu perempuan. Ada saksi yang waktu itu melihat lebih dari 4 orang. Ketika masuk ke situ itu jendelanya itu terbuka.
dan orang melihat dia sedang melakukan perzinahan. Umar bin Khattab tanyanya begini, betul kamu melihat dia? Betul. Betulkah kamu melihat dia seperti orang mencelupkan mekhadah? Kita harus jelaskan lagi itu. Di negeri Arab itu ada alat untuk membuat celak. Celak itu bukan aib. Biasa untuk menghitamkan alis atau di atas mata itu dihitamkan, di bawahnya dihitamkan. Itu dimasukkan ke dalam, yaitu celak. Terus ada wadahnya berbentuk begini wadah. Ada botolnya, terus ada masukannya. Ada alat mikhalat sebetulnya, dimasukkan ke situ biasanya, kemudian diulaskan ke sini. Umar mengatakan, apakah kamu melihat dia memasukkannya seperti memasukkan mikhalah itu kepada botolnya? Iya, kata saksi yang pertama. Yang kedua juga iya. Yang ketiga juga iya. Yang keempat, saya tidak yakin, kata dia. Saya tidak yakin apakah persis gitu memasukkannya seperti itu. Tapi saya dengar napasnya terengah-engah dan seterusnya. Lalu Umar akhirnya membebaskan orang itu dari hukuman. Dan Umar akhirnya menghukum 3 orang yang bersaksi yang menuduh berzinah itu. Dicambuk. Kita bisa menunjukkan itu betapa hati-hatinya Umar bin Khattab. Kata orang Syiah ekstrim, itu betapa zalimnya Umar bin Khattab. Karena orang yang jelas-jelas menyaksikan itu 3 orang dikalahkan oleh kesaksian 1 orang. Tapi balik lagi kepada kisah kita ini, kita dilarang betul menuduh seorang itu berzina, apalagi menyebarkan berita itu di hadapan orang banyak. Saya menyampaikan itu tanpa bermaksud membela siapapun. Kita hanya membela keutuhan masyarakat kaum muslimin. Kalau berkenaan dengan saya boleh. Kalau ada berita bahwa saya melakukan perzinahan, waliyadzubillah, saya bayar malah. Saya bayar. Mengapa? Karena ini saya ingin bacakan ini sebuah hadis. Nanti katanya pada hari akhirat ada seseorang dihadapkan di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diberikan kepadanya kitabnya. Aneh, dia tidak melihat kebaikan apapun dalam kitabnya itu. Dalam kitabnya itu tidak ada kebaikan. Wa fala yara hasanatihi. Dia tidak melihat kebaikannya. Ilahi laisa hadza kitabi fa inni la ara fiha taati. Tuhanku, ini pasti bukan kitabku. Masa aku tidak lihat ketaatanku sedikit pun juga? Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepadanya, inna rabbaka la yadhillu wa la yansa, dhahaba amaluka bi'ightiyabika binnas. Tuhanmu tidak pernah salah dan tidak pernah lupa, tapi seluruh ketaatan kamu itu hilang karena kamu mempergunjingkan orang lain, karena kamu mengumpat orang lain. Kemudian ada lagi orang, didatangkan seluruh amalnya kepadanya, kemudian diberikan kitabnya, dan dia melihat dalam kitabnya itu ketaatan yang banyak sekali. Dia juga tidak mau menerima kitab itu. Ilahi ma hadza kitabi fa inni ma amiltu hadhihi ta'at. Jadi dia lihat di situ ada beberapa ketaatan yang tidak pernah dia lakukan. Kok ada di situ? Ini pasti bukan kitabku, karena aku tidak melakukan amal-amal ini. Jadi di situ ada hajinya. Di situ ada menginfak, berikan infak kepada sekian puluh ribu orang. Dia tidak pernah melakukan itu karena orang waktu itu memiliki memori yang luar biasa. Ingat seluruh amalnya itu. Ini bukan amalku,
Kemudian dikatakan kepadanya, ini sebetulnya amal si fulan. Dia sering mempergunjingkan kamu. Karena itu seluruh amal dia dipindahkan kepada catatan amal kamu. Jadi orang yang mempergunjingkan kehilangan seluruh amalnya, seluruh ketaatannya. Dan orang yang dipergunjingkan memperoleh ketaatan itu. Karena itu sekali lagi, kalau nanti ada sebaran, ada berita bahwa saya terlibat affair, saya akan berikan hadiah kepada Anda. Sebarkan itu. Sebarkan. Supaya nanti di hari akhirat, saya tiba-tiba terkejut. Loh, kok saya dapat pahala sebagai pendengar di pengajian Al-Munawwaroh? Padahal kerja saya hanya memberikan pelajaran, tidak pernah mendengarkan. Kan pahala mendengar jauh lebih besar dari pahala yang bicara. Karena di dalam Al-Quran orang yang mendengarkan itu yang dipuji, yang disebut hamba-hambaku. Fabashshir ibadi alladzina yastami'unal qaul. Bergembirakanlah hamba-hambaku yang suka mendengarkan pengajian. Tidak ada itu dalam Al-Quran. Fabashshir ibadi alladzina yulquna muhadaratan. Gembirakanlah hamba-hambaku yang suka memberikan ceramah. Tidak ada. Nah, nanti saya temukan di situ, loh ada pahala mendengarkan pengajian. Oh tahu-tahu hadza fulanun. Ini amal-amal si fulan yang suka ngaji di tempat Anda, tapi di belakang Anda dia mempergunjingkan Anda. Waktu itu mungkin saya bersyukur kepada Allah dan kepada si fulan itu. Syukur padamu karena engkau sudah mempergunjingkan aku. Karena itu ada cerita di kalangan orang-orang sufi. Kalau kita tahu bahwa ada seorang tetangga kita atau sahabat kita yang suka mempergunjingkan kita, sembelihlah kambing. Antarkan masakan itu kepada dia. Ini hadiah buat Anda. Kalau tetangga itu tanya, itu pun kalau tetangga tanya, ini hadiah apa nih? Kenapa ini memberi hadiah sama saya? Karena Anda sudah mempergunjingkan saya. Itu kalau tanya. Tapi kalau tidak tanya, jangan. Ini saya kasih hadiah itu karena Anda mempergunjingkan saya. Karena orang yang mempergunjingkan kita itu memberikan amal salehnya kepada kita di hari kiamat nanti. Kita kembali kepada as-sukhriyah, mengejek atau mencemokan orang lain, menyebarkan aib orang lain. Bisa kita menyebarkan aib itu, bisa kita lakukan di hadapan orangnya langsung, atau di belakang. Kalau aib itu kita jelaskan langsung di hadapannya, itu disebut sukhriyah atau istihza. Kalau aib itu kita sebarkan di belakang orang itu disebut ghibah. Sekali lagi, aib itu ada pada orang itu. Kalau tidak ada pada orang itu bukan ghibah namanya. Itu fitnah. Dalam bahasa Arabnya disebut buhtan. Dan fitnah jauh lebih besar lagi dosanya. Itu sekian kali lipat. Karena sudah menyebarkan aib, lalu aibnya tidak ada pada orang itu. Aibnya itu dibikin sendiri. Itu dosanya lebih besar lagi. Dan bayaran dia itu yang harus diberikan kepada orang yang difitnahnya itu lebih besar lagi. Anda kan pernah dengar saya menyampaikan sebuah hadis. Hadis itu tidak saya terima dari guru saya, hadis itu saya baca dari kitab. Penulis kitab itu menerima dari gurunya. Gurunya menerima dari gurunya lagi. Langsung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang meriwayatkan hadis ini beberapa orang sahabat. Walaupun hadis ini tidak sampai kepada derajat mutawatir. Rasulullah pernah bicara di hadapan sahabat-sahabatnya, siapakah orang yang paling rugi? Al-muflis,
Kemudian para sahabat berkata, yang paling rugi itu, yang paling bangkrut adalah orang yang sudah kehilangan seluruh kekayaannya. Bukan, kata Rasulullah. Yang bangkrut adalah orang yang nanti berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Kemudian datang orang bergelantungan di tangannya mengadu kepada Allah. Ya Allah, orang ini pernah memfitnah aku. Orang ini pernah mencemooh aku. Orang ini pernah mengejek aku. Dan semua minta dibayar itu pada hari kiamat. Dan alat tukar pada hari kiamat, kalau di dunia ini alat tukar uang. Jadi bayarnya dengan uang. Di pedalaman manalah yang tidak terjangkau oleh peradaban, alat tukar itu barang lagi. Dalam ekonomi itu ekonomi barter. Orang jual beras ditukar dengan ikan asin, dengan garam. Di hari akhirat, alat tukar itu adalah amal soleh kita. Itu untuk bayaran kita. Lalu pengadilan memutuskan agar orang itu harus membayar kerugian kepada orang-orang yang pernah dicaci makinya, pernah dimaki-makinya itu. Harus bayar kerugian. Kemudian akhirnya dia bayar dengan seluruh amal solehnya. Karena dia banyak memfitnah, banyak mencaci maki, banyak mencemooh, seluruh amal solehnya itu udah habis dibayarkan kepada orang itu. Yang menuntut masih berdatangan. Masih menuntut juga berdatangan. Akhirnya dia membayar kejelekan orang yang difitnah itu, orang yang dicemoohkan itu, orang yang diejek itu, dipindahkan kepada timbangan amalnya. Sudah habis seluruh kebaikannya, malah kejelekannya sekarang dipindahkan kepadanya. Jadi balik lagi, saya ingin sekali ini jemaah pengajian ini semua, di mana-mana, kalau bisa dalam jumlah ribuan, semua mempergunjingkan saya di belakang. Sehingga nanti saya sibuk menerima deposito yang banyak dari kawan-kawan saya sesama kaum muslimin. Apalagi yang memfitnah. Fitnah itu wah depositonya besar itu. Dengan bunga yang berlipat ganda. Saya juga jadi iri hati juga sama Gus Dur. Kalau mikir di akhirat nanti. Dia disebarkan oleh koran begitu banyak. Kemana-mana. Sekali lagi tanpa mempersoalkan apakah berita itu benar atau tidak. Nah sekarang saya ingin membawakan beberapa kisah tentang sukhriyah ini, tentang cemoohan atau ejekan itu. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Nabi yang paling sering dicemoohkan adalah Imam Ali yang pertama. Kebetulan Imam Ali itu agak botak. Sehingga Imam Ali diberi gelar Al-Asla'. Satu saat ada seorang sahabat berkata, Ja'al Asla'. Udah datang tuh si botak, udah datang lagi. Orang tertawa-tawa. Datanglah ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda di hadapan mereka semua, La tasubbu ahadan min ashabi. Janganlah kamu memaki-maki, mencemooh seorang di antara sahabatku. Karena kalau kamu menginfakkan emas sebesar bukit Uhud sekalipun, kamu tidak akan mencapai tingkat keimanan mereka itu. Itu Rasulullah ucapkan di hadapan sahabat-sahabatnya yang hadir di situ. Jangan maki sahabatku. Tentu yang dimaksud bukan yang hadir di situ, tetapi yang diomongkan oleh mereka itu. Sekarang kita mendengar hadis itu dalam konteks sekarang. Diajarkan, jangan kamu maki-maki sahabat Nabi itu. Ya sahabat Nabi itu yang tidak boleh kita maki-maki, yang dimarahi oleh Nabi waktu itu. Yang memaki-maki sahabat yang lain itu. Nah di antaranya sahabat yang lain itu adalah Imam Ali. Yang kedua yang sering dicemoohkan waktu itu adalah Abu Dzar. Abu Dzar itu sering disebut Rajulun A'rabi.
Ini orang dari dusun, orang kampungan. Jadi mereka menggelari Abu Dzar dengan gelaran orang kampungan. Mereka juga mengejek Salman. Mereka sebut rajulun a'jami. Ini orang asing. Dan Suhaib disebut rajulun Rumi. Orang dari Rum. Rum itu saudara Turki. Bahkan mengejeknya itu terang-terangan kadang-kadang. Pernah satu saat ini tokoh-tokoh Quraisy itu mendatangi majelis Nabi. Dan Nabi dikitari oleh orang-orang miskin yang memakai baju dari bulu domba. Kalau orang itu berkeringat, maka bulu dombanya itu menyebarkan bau yang tidak enak. Jadi ketika orang-orang kaya itu mau masuk ke situ, mereka berkata, kami mau ngaji juga sama engkau, kata Muhammad, asal orang-orang ini disingkirkan lebih dahulu. Berikanlah kepada kami session yang khusus, yang berpisah dengan mereka. Itu tubuhnya bau, kata. Kami tidak tahan dengan keringatnya. Kemudian turun ayat Al-Quran dalam surat Kahfi itu, memperingatkan Nabi, janganlah kamu palingkan matamu dari orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu pagi dan sore. Tidak jadi itu Nabi mengadakan session khusus buat orang kaya. Yang suka diejek juga adalah Bilal, karena kulitnya yang hitam. Rasulullah pernah marah kepada Abu Dzar, padahal Rasulullah itu sangat mencintai Abu Dzar. Sampai Rasulullah berkata, di bawah kolong langit ini dan di atas permukaan bumi, kata Rasulullah, tidak ada lidah yang lebih jujur daripada lidah Abu Dzar. Satu saat Abu Dzar bertengkar dengan Bilal. Dan Abu Dzar mengatakan, ya ibnas sauda, hei anak ibu yang berkulit hitam. Rasulullah menepuk bahu Abu Dzar, tofassa ya Abu Dzar. Keterlaluan kamu, hei Abu Dzar, keterlaluan kamu. Tidak ada kelebihan orang putih di atas orang hitam. Tidak ada kelebihan orang Arab di atas orang yang bukan orang Arab, kecuali karena amal solehnya. Tidak ada kelebihan juga yang bukan Arab di atas orang Arab, kecuali karena amal solehnya. Mendengar itu Abu Dzar buru-buru meletakkan kepalanya di atas tanah, meratakkan pipinya di atas debu, dan menyuruh Bilal menginjak kepalanya atas tebusan pada kesombongannya. Karena dia melakukan dosa mencemooh sesama kaum muslimin hanya karena warna kulitnya. Malah bawa-bawa ibunya segala macam. Aneh, dari dulu orang itu kalau mengejek itu selalu disebut ibunya. Dalam bahasa Inggris saja, kalau orang mencemooh orang lain, mereka panggil son of a bitch. Son of a bitch. Hei anak anjing betina. Gitu. Bitch itu anjing betina. Dog itu anjing jantan. Dan yang dimarahi anaknya, tapi yang dimaki ibunya. Son of a bitch. Seperti tadi ibnas sauda, itu sebetulnya sama dengan son of a bitch, son of a black. Dan Rasulullah itu murka, belum memperingatkan Abu Dzar. Dalam kitab ini disebutkan, orang-orang di sekitar Rasulullah itu yang fakir-fakir, yang miskin-miskin, yang tidak punya status, yang malah katanya ya la ya'rifu kaifa yatakallam, yang kadang-kadang tidak tahu bagaimana berbicara yang benar, yang baik dan benar. Wa qalbuhu yazharu kama yazharul misbah wa lahu maqamun indallahi azza wa jalla. Padahal hatinya bersinar seperti bersinarnya pelita, dan padanya ada makom di sisi Allah azza wa jalla. Di antara yang juga sering dicemoohkan ini oleh perempuan lagi adalah Sofia, salah satu istri Nabi.
kunna yatahaddatsna didda Sofia. Istri-istri Nabi yang lain sering mempergunjingkan Sofia, sering mencemooh juga. Dan cemoohannya ini dia disebut Yahudiyah. Ya bintal Yahudiyah, hei anak Yahudi. Sekali lagi ibunya juga yang di. Pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Sofia dan Sofia sedang menangis. Mayu bekiki, kenapa kamu menangis? Qalat, berkata Sofia, hatanil mar'atani yakulani li ya Yahudiyah. Itu ada dua orang perempuan, maksudnya istri Nabi lagi. Tidak saya sebut dua orang itu siapa. Dua orang perempuan itu mengatakan kepadaku, hei Yahudi. Kata Nabi, sekarang begini, kalau mereka berkata seperti itu, faquli lahum, katakan kepada mereka, inna abi Harun nabiyullah wa ammi Musa kalimullah wa zauji Muhammad Rasulullah. Katakan bapakku Harun Nabiullah, karena nenek moyangnya dari keturunan Nabi Harun, dan pamanku Musa kalimullah, dan suamiku Muhammad Rasulullah. Satu saat ada seorang sahabat mengejek Salman. Salman itu punya janggut yang panjang. Salman itu kan usianya lebih dari 200 tahunan. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, Salman sudah mengejar kebenaran ke berbagai negeri kan. Sudah meninggalkan tanah airnya, pergi kemana-mana mengembara, sampai akhirnya diberitahu bahwa bakal lahir nanti di tanah Arab seorang nabi akhir zaman. Lalu Salman menjual dirinya sebagai budak belian hanya supaya dibawa ke Jazirah Arab. Lalu jadi budak di situ. Setelah Rasulullah meninggal dunia juga, Salman masih sempat hidup lama. Jadi di zaman itu pun Salman sudah berjanggut, dan janggutnya itu rada aneh lah. Saya tidak tahu apakah janggutnya itu bergulung-gulung gitu, sehingga jadi sumber ejekan. Satu saat orang mengejek Salman Al-Farisi, lihiyatuka afdal am zanabul kalb, mana yang lebih utama, janggut kamu atau ekor anjing? Zanab itu ekor, ekornya anjing atau janggut kamu? Kepada Salman. Itu bukan pertanyaan, itu ejekan. Maka lalu Salman berkata, inna amamana aqabatun kanudan wasiratan idza ztaztuh falihiyati afdalu min dhanabil kalb wa illa ma tajawazhu fadhanabul kalb afdalu min lihiyati. Kata Salman, di hadapan kita ini ada satu bukit pendakian yang harus kita tempuh dengan berat. Ada jalan panjang yang harus kita tempuh. Apabila aku mencapai tujuanku, itu jawaban Salman itu luar biasa. Itu jawaban seorang sufi. Diejek janggutnya, dijawab dengan kata-kata hikmah. Anda pun baru tahu nanti saya ini sufi kalau Anda ejek saya, yang keluar malah kata-kata hikmah. Di hadapan kita ini ada jalan panjang yang harus kita tempuh. Jalan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila aku sanggup mencapainya, maka janggutku jelas lebih utama daripada ekor anjing. Tetapi aku tidak bisa mencapainya, maka janggutku jelas lebih buruk dari ekor anjing. Itu jawaban Salman. Dia tidak marah-marah lagi sama dia. Dikembalikan kepada dia. Itu kan ada kecenderungan dalam komunikasi defensif namanya. Dan saya sekarang bicara sebagai sarjana komunikasi. Dalam komunikasi defensif, apabila kita mengejek orang lain, pastilah orang itu akan membalas dengan ejekan lagi. Akan komunikasinya akan sejenis yang kita sampaikan. Dia akan mencari kata-kata untuk menjatuhkan kita lagi. Salman tidak. Dia tidak menjatuhkan dia lagi. Dia tidak akan berkata seperti saya. Kalau saya gitu, diejek, mungkin saya akan berkata, sebelum saya jawab pertanyaan kamu, saya mau tanya, apa hidung kamu
lebih baik dari jadi tidak boleh kita mengucapkan. Ini ada cerita tentang Imam Al-Hadi, Ali Al-Hadi, imam ke berapa saya tidak apa. Saya ini mungkin kalau dites sebagai pengikut Ahlul Bait tidak lulus. Lalu pertanyaan pertama adalah Al-Hadi itu imam ke berapa? Saya harus ngitung dulu itu. Assalamu ala aliyin amiril mu'minin. Assalamu ala al-Hasan wal Husain syahidai syababi al-jannati ajma'in. Assalamu ala Ali bin al-Husain zainal abidin. Assalamu ala Muhammad bin Ali baqir ilmi nabi. Mu'ala Ali bin Muhammad Al-Hadi. Benar. Itu ke-10. Tapi orang-orang Iran itu, orang di kampung-kampung tinggal, mereka tidak hafal itu imam-imam itu. Yang mereka hafal cuma Imam Hastum, imam yang ke-8 saja. Itu Imam Ali Ridho yang ada di Mashhad. Itu pun karena mereka memanggilnya kalau berdoa, Imam Hastum, Imam Hastum, hei imam ke-8, hei imam ke-8. Menyebut namanya saja tidak sanggup. Kita nyebut imam ke-8. Jadi hafal imam ke-8. Nah ini Imam Al-Hadi ceritanya. Imam Al-Hadi itu hidup di masa pemerintahan Khalifah Al-Mutawakkil. Pada zaman itu ada seorang tukang sulap dari India yang suka memainkan sulap-sulap yang katanya tidak pernah orang melihat kehebatan sulap itu seperti dia. Itu cara orang Arab mengungkapkannya. Lam yura mislahu. Tidak pernah ada orang melihat kepandaian main sulap seperti dia. Dan Mutawakkil pun khalifah senang menonton dia itu. Satu hari ya Khalifah Al-Mutawakkil berpikir untuk mempermalukan Imam Al-Hadi alaihi salam. Dan untuk menghancurkan kewibawaan dia. Jadi permalukan, dicemoohkan, diejek. Lalu Mutawakkil berkata kepadanya, in anta ahzaltah, kalau engkau bisa mempermalukan dia, aku akan kasih kamu hadiah yang banyak. A'taitu alfa dinar, aku akan berikan kepadamu 1000 dinar. Lalu orang India ini, Al-Musya'bid Al-Hindi, tukang sulap dari India itu berkata, kalau begitu perintahkan orang untuk membawa roti dan hidangan makanan, lalu suruhlah aku duduk di dekat imam. Nanti dia tidak akan berdiri dari tempat duduknya kecuali dia dalam keadaan malu. Singkatnya cerita, kumpulkanlah orang di sebuah majelis. Imam Al-Hadi diundang untuk makan di situ, sediakan roti di situ. Fajalasal hadirun ila janibil ma'idah. Lalu orang yang hadir juga duduk di samping makanan itu. Wajalasal musya'bid ila janibil Imam Al-Hadi alaihi salam. Begitu pula si Musya'bid, the magician, duduk di samping imam. Lalu dipersilahkanlah makan. Ketika imam mau mengambil roti, roti itu digerakkan oleh tukang sulap itu ke tempat yang lain. Jadi imam selalu sampai di tempat yang kosong. Masuk itu, rotinya pindah. Pindahkan lagi ke situ, rotinya pindah lagi ke situ. Tukang sulap lah, pinter. Dari dulu sampai sekarang. Lalu imam jadi faham bahwa ini Khalifah Al-Mutawakkil bermaksud mempermalukan dia. Dengan cara itu. Faghadaba ghadaban syadidan. Faghadiba ghadaban syadidan. Beliau marah. Kemudian beliau pukul wisadah. Wisadah itu bantalan yang ada dalam kursi istana itu. Bantalannya itu ada lukisan harimau di situ. Di bantalan itu. Beliau tepukan tangannya seraya berkata, khud aduwallah. Ambillah itu musuh Allah itu. Tiba-tiba itu yang diduduki oleh tukang sulap itu berubah menjadi singa dan memakan habis. Loncat keluar, makan, dan kembali lagi ke kursi lagi, hilang lagi. Sulap Al-Hadi lebih hebat lagi. Seperti dulu Nabi Musa alaihi salam bertanding dengan tukang-tukang
sihir. Keluarkan kan ular. Tali yang dilempar semua jadi ular. Tuhan memberitakan Nabi Musa melemparkan tongkatnya saja. Jadi tongkat yang besar dan seluruh ular yang lain dimakan habis. Ini juga dia bikin sulap, ini tukang sulapnya dimakan habis. Sampai karena semua orang yang berada di situ ketakutan, Khalifah Mutawakkil sendiri pingsan. Wa waqa'a 'alal ardi 'ala wajhi, dia tersungkur dengan wajahnya ke bumi. Wa farral akharun minal majlis, yang lain berlarian meninggalkan tempat itu. Falamma afaqa al-Mutawakkil min ghasyatihi, ketika Al-Mutawakkil sadar lagi dari pingsannya, dia minta kepada imam agar tukang sulap itu dikembalikan lagi. Karena hilang itu masuk kursi. Sa'altuka illa jalasta wa radadta. Aku minta agar engkau kembalikan lagi. Faqala al-imam al-hadi alaihi salatu wassalam, wallah la yura ba'daha. Demi Allah, dia tidak bakal kelihatan lagi setelah kejadian ini. Atasallatu a'da'ullah ala awliya'illah. Apa mungkin seorang musuh Allah menguasai seorang kekasih Allah? Apa mungkin musuh-musuh Allah mengalahkan para kekasih Allah? Wa tarakal imamul hadi al-majlis. Imam al-hadi meninggalkan majlis itu. Wa kharaja min 'indil Mutawakkil. Dia keluar dari istananya Al-Mutawakkil. Falam yurar rajulu ba'da dzalika abada, dan orang itu tidak pernah kelihatan muncul lagi selama-lamanya. Vanished into thin air, kata orang Inggris. Dia menghilang menjadi udara yang tipis. Riwayat ini disebutkan dalam kitab Biharul Anwar juz ke-50 dalam Mukhtarul Haraij. Ada satu kisah lain tentang orang yang mencemoohkan. Dikutip dari kitab Jihadun Nafs yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ditulis oleh Ustaz Mazahiri, ulama akhlak di Iran sekarang ini. Jadi satu hari, singkatnya cerita, ada seorang perempuan dari kampung datang menemui dokter. Ada seorang ulama juga berkunjung ke dokter itu, tentu untuk memperoleh pengobatan. Kebetulan ada seorang perempuan sebelum dia itu juga yang berobat. Perempuan itu dari kampung Qurawiyah. Qurawi itu artinya kampungan. Qurawiyah orang kampungan. Kalau ada yang mau cari nama dan namanya dari bahasa Arab, beri nama anak perempuan itu Qurawiyah. Panggilnya iya. Itu artinya perempuan kampungan. Dia datang kepada dokter itu seraya berkata, ayyuhat tabib, laqad wada'tu nuskhata allati katabtuha li fil ma'i ba'da an sakhantahu jayyidah. Summa sharibtu dhalika al-ma' wa lam ara taghyiran ala halati, fama sababu fi dhalik. Dokter, saya ini sudah mencelupkan kertas yang Anda berikan kepada saya ke dalam air. Kemudian saya minum air itu, dan anehnya saya tidak melihat perubahan dalam keadaanku ini. Apa sebabnya itu? Marahlah tabib itu. Aku tidak meminta engkau untuk mencelupkan apa yang aku tuliskan bagimu itu ke dalam air. Seharusnya engkau membelinya di apotek. Aku tidak pernah memerintahkan kamu mencelupkannya ke dalam air. Dengan perbuatan ini sebetulnya engkau sudah menyebabkan dirimu tidak bisa lagi memakan roti yang disiapkan oleh suamimu. Suamimu memberikan kepadamu roti itu agar kamu makan, dan tidak mengajarkan kepadamu bagaimana cara kamu hidup. Ini sebetulnya sebuah ejekan. Semua orang yang hadir di situ tertawa. Tapi setelah itu dokter itu menyesal.
Kemudian dia menulis lagi satu resep dan berkata, "Ukhta, duhai saudaraku, hadhihi hiya nuskhatuk fadhhabi ila saydaliyatil waqi'a fil makanil fulani washtari hadzal dawa alladhi katabtuhu laki." Sekarang ini bawa lagi resep ini, pergi ke apotek si fulan, beli di situ. Nanti belilah obat yang sudah aku tuliskan di sini. Insyaallah Anda sembuh biiznillah. Kemudian si alim ini, ulama besar ini mendatangi dokter itu. Malladhi fa'alatahu ayyuhat tabib al-mukhtaram? Apa yang kau lakukan tadi, hei dokter yang mulia? Malladhi fa'altu? Apa yang aku lakukan? Kata alim, sesungguhnya apa yang engkau lakukan terhadap perempuan dari kampung itu adalah satu perbuatan yang akan menjatuhkan kamu. Karena engkau menghinakan seorang perempuan yang muslimah. Wa annal imam as-sadiq alaihi salatu wassalam yaqulu, man ahana waliyan faqad barazani bil muharabah. Imam Ja'far as-Sadiq berkata, barang siapa yang menghinakan seorang wali, itu hadis qudsi yang disampaikan oleh Imam Ja'far, siapa yang menghinakan seorang wali, maka sebetulnya dia sudah menyatakan perang kepadaku. Para wali itu seperti saya katakan tidak tampak. Wali-wali itu tersembunyi, Allah sembunyikan supaya kita berhati-hati untuk tidak mencemoohkan seorang manusia pun. Siapa tahu dia itu wali, siapa tahu dia ini kekasih Allah. Karena Allah tidak mengukur seseorang itu dari kepintarannya, Allah itu mengukur seseorang dari kebersihan hatinya. Dan saya sering mengatakan bahwa orang-orang bodoh sering mempunyai hati yang lebih bersih dari orang-orang pintar. Musibah yang saya terima sekarang karena saya orang pintar, sehingga mempunyai hati yang tidak bersih. Saya juga pernah ngobrol-ngobrol dengan Iqbal. Kata dia, itu pengajian Bapak itu terlalu tinggi, itu tidak setiap orang bisa mengikutinya. Betul juga itu musibah saya. Mungkin karena saya terlalu pintar. Astagfirullahaladzim. Tapi di situ juga ada unsur kesombongan, ditambah cemooh kepada orang lain yang tidak sepintar saya. Dan karena itu saya membacakan istighfar. Saya ingin membacakan hadis-hadis berkenaan dengan mempergunjingkan itu yang tadi sudah saya baca sebagian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ightaba musliman aw muslimatan lam yaqbalillahu salatahu wala siyamahu arba'ina yawman wa laylatan illa ayyaghfira lahu sahibuhu. Barang siapa mempergunjingkan seorang muslim, laki-laki atau perempuan, Allah tidak akan menerima solatnya, tidak akan menerima saumnya 40 hari 40 malam, sampai orang yang dipergunjingkannya itu memaafkan dia. Saya baca lagi itu supaya Anda ingat. Siapa yang mempergunjingkan seorang muslim, laki-laki atau perempuan, Allah tidak akan menerima solatnya dan saumnya 40 hari 40 malam, sampai yang dipergunjingkan itu memaafkan dia. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarkul ghibah ahabbu ila Allah azza wa jalla min asarati alafi raqatin tatawwuan. Meninggalkan pergunjingan, satu pergunjingan saja, lebih dicintai Allah azza wa jalla daripada melakukan 10.000 rakaat salat sunat. La taghtab fatughtab, dari Imam Ja'far as-Sadiq. Wala tahfar li akhika hafratan fataqa'u fiha fa innaka kama tadinu tudanu. Janganlah engkau mempergunjingkan orang, nanti kamu dipergunjingkan juga. Janganlah engkau menggali lubang untuk kuburan saudaramu lalu engkau sendiri terjerumus ke dalamnya, karena engkau akan dibalas sebagaimana yang engkau lakukan kepada orang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kamu apakah yang disebut
pergunjingan, Allah dan Rasulnya lebih tahu, kata para sahabat. Engkau sebut saudaramu tentang sesuatu yang tidak dia sukai. Lalu sahabat bertanya, bagaimana kalau yang kami omongkan itu ada pada dia, pada saudaraku itu? Jika aib yang kau perbincangkan itu memang ada pada dirinya, engkau sudah mempergunjingkan dia. Jika aib itu tidak ada pada dirinya, maka engkau sudah memfitnah dia. Kemudian di sini disebutkan salah satu cara bagaimana supaya amal kita diterima ini setelah kita mempergunjingkan orang itu. Kita harus datang meminta maaf kepadanya. Gimana kalau dia tidak memaafkan? Itu tetap insya Allah kita dibebaskan dari ikatan itu karena kita sudah meminta maaf. Nah, minta maafnya dengan tulus. Dan Allah sudah menghitung dia memaafkan kita. Gimana kalau orang itu sudah meninggal dunia atau sulit sekali kita meminta maaf kepadanya? Maka kafaratul ightiyab, apa kafaratnya untuk orang mempergunjingkan? Engkau ucapkan istighfar sebanyak-banyaknya buat dia yang kau pergunjingkan itu. Astagfirullahaladzim li, misalnya. Aku memohonkan ampunan kepada Allah yang Maha Agung buat dia. Kita istighfar, kita tujukan, kita hadiahkan buat dia. Kita mohon agar Allah mengampuni segala dosa-dosa dia. Jadi kalau Anda mempergunjingkan saya, lalu susah menemui saya itu. Apalagi susahnya itu susah geografis, juga susah psikologis. Bacakan istighfar. Di dalam sholat malam Anda ucapkan Allahumma gfirli Abdurrahman Wahid, Allahumma gfirli Nur Khalis Majid, Allahumma gfirli Amin Rais. Biasanya kita senang mempergunjingkan para tokoh kan. Tapi juga kita senang mempergunjingkan tetangga kita. Sebutlah itu orang-orang yang kita pergunjingkan itu dalam sholat malam kita. Sebut namanya satu persatu. Kita mohonkan Allah agar Allah mengampuni mereka. Sambil kita juga menangis di hadapan Allah agar jangan dihapuskan seluruh amal soleh kita karena pergunjingan yang kita lakukan kepadanya. Tapi yang paling baik tentu ialah hentikan pergunjingan itu dari sekarang. Supaya Anda tidak menyesal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melihat seluruh kitab Anda kosong dari amal-amal yang Anda lakukan. Silakan kalau ada pertanyaan.